Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembebasan bersyarat. Namun ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jadi mulai syaratnya, kemudian dokumen yang diperlukan, itu akan dijelaskan di video ini. Karena di video sebelumnya sudah saya pernah buat pembebasan bersyarat berdasarkan Permenkumham nomor 7 ya. Nah, itu sudah yang terbaru daripada postingan sebelumnya yang Permenkumham nomor 3 tahun 2018. Nah, ini lebih yang terbaru ya. Sebenarnya sudah ada update-nya, cuma karena mungkin kurang lengkap jadi banyak yang bertanya. Nah, saya buatkan ini dalam satu kesatuan ya. Jadi lebih lengkap di sini. Nah, jadi untuk pedoman pembebasan bersyarat silahkan pelajari yang ini saja ya, yang dahulu bisa diabaikan, langsung ke yang ini saja. Kita lanjut ya, langsung. Nah, pertama syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana. Jadi ada narapidana, ada anak di sini ya. Narapidana ini yang dewasa. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan ya. Karena ini pidananya harus lebih dari 1 tahun 6 bulan ya. Jadi paling sedikit harus menjalani 9 untuk paling sedikitnya, jadi bisa lebih ya, bisa lebih mungkin karena SK-nya atau pengajuannya atau litmasnya yang terlambat. Jadi ini diperjelas paling sedikit, itu paling menguntungkan kalau bisa menjalani cukup 9 bulan, selanjutnya bebas. Namun di situ ada SK ya, dihitung juga dari vonisnya. Jadi dilihat vonisnya, dihitung 2/3-nya seperti itu. Kemudian berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Nah, ini jelas ya. Untuk yang CB tadi saya jelaskan paling singkat 6 bulan. Kalau ini untuk yang PB paling singkat 9 bulan. Nah, ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya ya. Paling sedikit harus menjalani 9 bulan karena harus menjalani paling singkat 9 bulan ini berkelakuan baik ya. Kemudian selanjutnya telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat. Jadi ada program pembinaan, misalnya untuk yang Islam ada mengaji ya, ada sholat berjamaah seperti itu. Yang Kristen ada di gereja tiap minggu misal. Nah, kemudian untuk masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Nah, ini diceknya menggunakan litmas. Jadi PK Bapas nanti akan melakukan litmas ke penjamin ya. Nah, di sana akan menanyakan, biasanya yang sulit itu pembunuhan ya. Untuk yang pembunuhan, apakah keluarganya bisa menerima jika narapidana ini bebas PB. Nah, khawatirnya kalau korban itu, keluarga korban tidak terima, khawatirnya dibunuh. Nah, jika sekiranya tidak terima, mungkin akan dibuat pembatalan pemberian pembebasan bersyarat ya, dari litmas ya, bukan dari pembatalan proses litmasnya, bukan. Jadi dari litmasnya sudah diproses, ternyata lebih baik dibatalkan saja untuk litmasnya. Nah, untuk dokumen ini ya, yang diperlukan ini hampir sama seperti yang CB ya. Jadi ada salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Ini sama ya. Kemudian laporan perkembangan pembinaan. Nah, ini tetap harus menggunakan SPPN ya. Kemudian laporan penelitian kemasyarakatan atau litmas, sama ya. Nah, kemudian surat pemberitahuan ke kejaksaan. Nah, ini untuk yang CB itu tidak perlu MAP atau surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri, sedangkan untuk yang PB perlu ya, perlu. Salinan register F sama ya seperti persyaratan CB. Kemudian daftar perubahan, ini jika ada remisi jadi ada daftar perubahannya, sama seperti CB itu juga. Untuk yang surat pernyataan ini sama seperti CB juga ya, tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
Ini harus dibuat oleh penjamin, ditandatangani narapidana, dan juga nanti ditandatangani oleh Kalapas. Kemudian surat jaminan ini dari penjamin ya. Nah, disarankan keluarga ya, jangan yayasan sosial atau lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan itu ya, tidak disarankan. Karena biasanya yang lebih mudah ya diterima di Dirjen dan juga di Bapas itu jika penjaminnya keluarga. Ya, silahkan dipelajari video saya tentang tata cara pelaksanaan PBCB ya dan CMB serta asimilasi di rumah. Di sana sudah dijelaskan tentang yang bisa menjadi penjamin berupa keluarga ya. Nah, isinya dari surat jaminan ini tidak akan melarikan diri, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, membantu, membimbing dan mengawasi narapidana selama program PB ya. Nah, di catatannya ini harus ingat, jika surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim. Jadi bukan diterima ya, dikirim ternyata kita nggak tahu diterimanya kapan, pokoknya sudah dikirim. Jika selama 12 hari ternyata tidak ada jawaban, maka PB tetap diberikan, jadi tetap dilanjut. Nah, dokumen tambahan untuk yang warga negara asing ini sama seperti yang CB itu ya, tetap surat jaminan tidak melarikan diri dan mentaati persyaratan. Terus ditentukan oleh kedutaan besar atau konselor ya, keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. Kemudian surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal ya. Kemudian surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia. Sama ya seperti yang CB. Nah, catatan ya, surat keterangan ini yang tadi itu ya diajukan oleh Dirjen Pas. Jadi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan ya, diajukan kepada Dirjen Imigrasi. Kemudian Dirjen Imigrasi ini menyampaikan surat keterangan itu paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Namun di sini kami belum pernah mengalami yang warga negara asing ya. Jadi mungkin bisa di skip yang ini. Untuk dokumen tambahan, narapidana tindak pidana terorisme ya telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana. Nah, dan menyatakan ikrar. Sama ya seperti yang CB, jadi kesetiaan kepada NKRI ya secara tertulis untuk warga negara Indonesia, sedangkan untuk warga negara asing itu tidak akan mengulangi perbuatan terorisme tersebut secara tertulis juga. Nah, untuk syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi anak ini ada perbedaan ya. Untuk anak itu telah menjalani masa pidana paling sedikit setengah masa pidana. Kemudian berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir. Jadi kalau yang dewasa 6 bulan, di sini untuk anak-anak 3 bulan saja. Sebelum tanggal setengah masa pidana. Hitungannya dari setengah masa pidana hitung ke belakang ya. Dihitung maju menurut saya. Jika anak dijatuhi pidana kumulatif, nah jadi kumulatif masuknya ada pidana penjara, ada pidana denda ya. Kalau denda biasanya untuk yang dewasa itu kurungan jelas ya, penjara. Nah, untuk anak ini pidana dendanya diganti dengan pelatihan kerja. Biasanya di lembaga sosial. Kemudian pelatihan kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada aturannya itu. Yang paham di Bapas nanti, karena Bapas yang akan mendampingi, PK Bapas ya. Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dapat terlebih dahulu melaksanakan pelatihan kerja sebelum menjalani pembebasan bersyarat. Jadi karena tadi itu mengalami kumulatif ya pidananya, jadi pidana penjara dan juga dendanya berarti latihan kerja, maka bisa
laksanakan pelatihan kerja dulu sebelum dibebaskan. Selanjutnya, pelatihan kerja ini dilaksanakan di lembaga lain yang ditunjuk sesuai rekomendasi PK atau pembimbing kemasyarakatan dari Bapas ya. Nah, perlu diingat catatannya, selama anak menjalani pelatihan kerja pengganti pidana denda, anak tinggal bersama dengan orang tua atau wali atau di lembaga sosial atau lembaga lain yang ditunjuk. Jadi misal ya, di sini pernah kejadian ada anak itu kasus pil ya. Jadi ternyata anak itu ada dendanya, jadi dendanya ke lembaga sosial, jadi tinggal di lembaga sosial itu ya, di Surabaya selama waktu yang ditentukan di subsidiar. Untuk dokumen ya, untuk anak ini ya, kutipan putusan hakim, berita acara pelaksanaan putusan pengadilan ini sama ya. Nah, yang beda ini tambahannya. Jadi ada akta kelahiran atau surat keterangan dari kepala LPKA yang menerangkan bahwa anak belum berumur 18 tahun. Nah, jika ada di lapas bukan LPKA, maka pihak lapas ya. Jika bukan di LPKA atau lapas, maka ada di rutan ya rutan, seperti itu. Untuk laporan perkembangan pembinaan ini sama ya, tetap dasarnya SPPN untuk sistem penilaiannya. Kemudian laporan penelitian kemasyarakatan Litmas ini ya, dari PK Bapas yang ditandatangani Bapak PK Bapas. Kemudian surat pemberitahuan ke Kejaksaan atau MAP tentang rencana untuk pemberian pembebasan bersyarat ya terhadap anak yang bersangkutan. Salinan register F ini ada di registrasi. Kemudian daftar perubahan, jika memang mendapatkan remisi tercatat di daftar perubahan. Kemudian surat pernyataan, nah ini dibuat oleh anak ya, tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum, ditandatangani oleh anak bermaterai, nanti ditandatangani oleh kepala lapas atau LPKA atau kepala rutan ya, tempat anak ini menjalani pidana. Kemudian surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, nah ini disarankan, saya terus berulang, disarankan keluarga. Jangan wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan, karena berisiko tersendat. Entah itu di Bapasnya tidak mau, PK Bapasnya nggak mau, atau di dirjennya ya. Anak tidak akan melarikan diri atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, membantu dan membimbing mengawasi anak selama program PB. Nah, di sini nanti ditandatangani ya oleh penjamin di situ. Kemudian ditandatangani juga oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan ya. Misal di Surabaya ya ada kasus, ini bukan kasus sih, masalah. Jadi lurahnya tidak mau tanda tangan karena ada perwali yang melarang lurah tanda tangan. Jadi di situ bisa nama lain ya, bisa lurahnya tanpa dia sebagai lurah, jadi sebagai pribadi boleh, jadi tanpa stempel, hanya tanda tangan saja boleh. Untuk yang di Surabaya juga kalau tidak bisa juga bisa pakai RT RW seperti itu. Kalau tidak bisa juga bisa orang sekitar, itu boleh. Yang orang sekitar ini tentunya disarankan yang tokoh masyarakat ya. Karena intinya seperti yang dijelaskan sebelumnya di awal, bahwa masyarakat harus mau menerima program pembebasan bersyarat ini. Tandanya itu diterima oleh lurah, kepala desa, atau tokoh masyarakat atau warga sekitar seperti itu. Nah, untuk catatan di sini, jika syarat salinan akta kelahiran tidak dapat dipenuhi. Jadi yang tadi saya jelaskan, kalau memang akta kelahiran nggak ada, maka harus dibuatkan surat keterangan dari LPKA. Nah, di sini kalau bukan LPKA, adanya di lapas ya lapas. Kalau adanya di rutan ya di rutan ya. Nah, di situ harus menyatakan anak belum berusia 18 tahun. Jadi masih anak-anak. Tapi kalau sudah berusia 18 tahun, maka sudah termasuk ke narapidana. Karena udah dewasa. Nah, pedomannya di situ dihitung usia yang tercantum dalam putusan pengadilan. Jadi di putusan pengadilan ada keterangan usianya berapa, ikut itu. Jika tidak ada akta kelahiran, mungkin anak ini mungkin di daerah terpencil ya tinggalnya, jadi tidak pernah mengurus akta kelahiran, jadi kesulitan seperti itu.
Nah, jika surat pemberitahuan kejaksaan ya tidak mendapatkan balasan, sama ya seperti yang narapidana, paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat dikirim. Nah, tidak ada jawaban, maka PB tetap diberikan. Nah, untuk warga negara asing sama ya seperti yang dewasa, surat jaminan tidak melarikan diri dan mentaati persyaratan ya. Di situ yang ditentukan oleh kedutaan besar atau konsuler, keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. Kemudian surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk ya, menyatakan yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal karena masih belum selesai masa pidananya ya. Jadi masih PB gitu. Sampai nanti PB-nya selesai plus 1 tahun ya, masih belum boleh kembali ke negara asalnya. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia. Sama ya ini ya. Nah, catatan perlu diingat di sini surat keterangan diajukan oleh Dirjen Pas atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Dirjen Imigrasi ya. Nanti Dirjen Imigrasi menyampaikan surat keterangan itu paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Bukan dikirim ya, diterima. Mungkin itu saja ya penjelasan saya tentang pembebasan bersyarat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.